Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadala bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami'i syaikhina ayyuhal mukarramun sahibal fudala allazi yakhduruna fi hazal masjid jami'al manan hafidhakumullah wa ri'akum. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Ayyuhal ikhwan, minggu-minggu lalu kita sudah cerita soal hikmah dilahirkannya Rasulullah SAW. Sekarang kita bicara apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu dinul Islam. Apa itu din? Din itu agama. Jadi ad-din, dana, yadnu. Jadi kalau istilah kita, din itu agama ya. Tapi secara bahasa ad-din itu dari dana, yadnu, artinya dekat. Jadi dinul Islam, orang yang dekat. Maka ketika kita beragama, kita harus dekat dengan Allah dan dekat dengan kaidah-kaidah yang di dalam agama itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku beragama tapi jauh dari tuntunan agama, artinya dia tidak beragama. Jadi itu maknanya. Jangan asal ngaku agama gitu. Beragama ya. Adin itu juga dimaknai karena dekat itu ada di dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Artinya raja, Allah itu raja di hari pembalasan. Nah, itu adalah konsekuensi kita. Dalam kehidupan kita itu pasti ada pembalasan. Baik pembalasan ketika di dunia maupun ketika nanti di akhirat setelah meninggal gitu. Itu konsekuensi orang yang beragama. Kalau orang yang tidak beragama kan bebas, mau ngapain aja ya. Kemudian secara bahasa, dinul Islam artinya Islam di sini asal kata dari istaslama mustaslimun ya. Artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, bal humul yauma mustaslimuna gitu. Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Jadi makna Islam itu kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala gitu ya. Allah Ta'ala gitu. Maka di dalam Al-Quran, di dalam Islam jamaah sekalian, ada aturan yang bersumber dari Al-Quran dan ada yang bersumber dari sunnahnya Rasulullah SAW. Nah ini disebut asyilmi gitu ya. Yaitu penerapan hukum Islam gitu ya. Maka Islam juga asal kata dari asilmi gitu. Wa qala Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu. Nah, orang-orang yang melaksanakan hukum Islam dan beriman kepada dinul Islam itu dipanggilnya ku Allah itu orang-orang yang beriman gitu ya. Ini ya ayyuhallazina amanu itu mukhatab atau yang diajak bicara ya. Orang-orang yang beriman. Udkhulu fi silmi kafah gitu. Masuklah atau kerjakanlah ya aturan-aturan yang ada di dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Jadi dakhala itu artinya udkhulu dari dakhala itu masuk, itu kata kerja aktif,
Dakhala itu bentuk kata kerja aktif jamaah. Jadi ketika kita masuk Islam itu harus langsung aktif. Dari kalimatnya nih, dari kosakatanya dakhala ini aktif, berarti ketika kita masuk ke dalam agama Islam harus sudah langsung aktif. Tidak boleh nunggu pinter dulu, belajar dulu, enggak. Harus aktif langsung ya. Secara ibadah aktif, tolabul ilminya aktif gitu. Silmi aslama ini juga kata kerja aktif ya. Jadi patuh itu juga perlu aktif gitu ya. Jangan patuh tidak aktif gitu. Harus aktif dalam kepatuhan dalam hukum-hukum Islam gitu. Nah, kafah ini artinya keseluruhan gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman di dalam Islam itu dia harus aktif mulai dari mempelajari aturan-aturan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus aktif gitu, ya. Ini maksudnya silmi, asilmi, kafah itu aktif dalam keseluruhannya, jangan aktif milih-milih gitu ya. Karena di Islam itu kan tidak hanya perkara ibadah, tapi ada perkara kehidupan, muamalah gitu. Ya, jadi semuanya itu harus aktif dalam aturan Islam yang keseluruhannya gitu. Hanya Islam itu yang ngatur tuh sampai masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu itu yang ngatur hanya Islam. Agama lain nggak ada yang ngatur-ngatur soal gitu. Ya. Maka kata aslama itu artinya juga berserah diri atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Kemudian gini jamaah, karena ada berserah diri ini, pemeluk agama Islam atau kaum muslimin itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas menyerahkan jiwa raganya, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi" gitu. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri. Aslama wajhahu. Aslama wajhahu ini maksudnya ikhlas menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Jadi jangan ada karena unsur-unsur yang lain. Kemudian ulama dari kajian-kajian mengenai Islam, dinul Islam ini, makna isi dari dinul Islam itu, maka kita itu dituntun untuk berikrar kepada Allah sehari minimal 5 kali. Ya, apa yang diajarkan oleh Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini ikrar kita. Ikrar kita ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kita meyakini, mengimani agama Islam gitu. Kalau ikrar itu kan artinya sumpah. Sumpah itu iktikad, janji ya. Nah, kalau udah janji sholatnya hanya karena Allah, wa nusuki ini bisa sembelihan atau ibadah karena Allah ya, hidup karena Allah, mati karena Allah. Kok ada unsur lain? Berarti kita ingkar janji ya. Jadi nggak boleh tuh. Kita ingat aja sehari 5 kali loh, jangan sembarangan. Minimal sehari 5 kali kita berjanji kepada Allah, terus kita lupa sama janji kita kepada Allah, ya. Jadi wa mahyaya wa mati itu setiap perkara baik ya, baik itu amal soleh, amal salah, amal ibadah, dan semua yang ada dalam kehidupan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini maknanya ya, wa mahyaya wa mati. Dan pertanggungjawabannya itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti ketika mati gitu. Jadi jangan dianggap enteng makna ikrar kita kepada Allah itu, ya. Kalau jangan, artinya jangan sampai sengaja lah, maksiat dosa itu jangan sampai sengaja. Orang taat jamaah ya, ada Allah itu kasihan sama kaum mukminin yang taat.
dikasih tuh hadiah, dikasih lupa. Orang taat puasa, dikasih lupa sama Allah, dia makan, dia minum. Itu hadiah dari Allah. Jadi jangan dikira orang taat itu sengsara, enggak. Allah tahu batasan-batasan kita. Dan bagaimana kita menjaga ketaatan Allah yang tetap bertahan pada sifat kemanusiaan kita. Allah tahu itu. Gitu. Jadi nggak usah takut, nanti saya kalau taat sama Allah nih nanti susah. Enggak, Allah tahu kok. Gitu. Ya. Kan kalau orang lupa, aman, bebas dari hukum. Tiba-tiba ngantuk tidur, ya. Orang lagi puasa tiba-tiba ngantuk tidur, bangun-bangun 5 menit tidur maghrib gitu ya. Jadi Allah tahu batas-batas kita, nggak usah takut lah. Yang penting kita meyakini bahwa kita sudah berikrar, bersumpah kepada Allah untuk menyerahkan semua hidup kita, mati kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Ya. Maka Allah ingatkan dalam Al-Baqarah 120, walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tatabi amilatahum. Ya. Ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan senang pada kita nih, pada umat Muslim, ya. Sampai kita itu mengikuti bukan dinnya, tapi milahnya. Milahnya ini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah, ya, disebutkan bahwa orang Yahudi wa Nasara itu yahzaru ta'ala ibadahum al-mu'mina an suluki tara'ikil kufari min akhlil kitab gitu. Jadi Allah peringatkan kepada kita nih, ya, untuk tidak berjalan. Jadi milah itu berjalan, ya. Berjalan di atas jalannya orang kafir, baik itu dari Nasrani maupun Yahudi gitu, di kalangan ahli kitab disebutnya. Ya. Supaya Allah ingatkan ini, supaya kita itu yakin betul bahwa nggak sama. Mereka itu bukan seperti yang dulu, sekalipun mereka adalah ahli kitab, sekalipun mereka ada di dalam Al-Quran. Umat Yahudi, umat Nasrani ada di dalam Al-Quran, disampaikan. Tapi Allah tegaskan sudah berbeda. Nah, ada niatan-niatan mereka itu untuk kita keluar dari agama kita. Caranya nggak langsung supaya kita disuruh baptis ya, baptis atau apalah gitu, ya, supaya ikut agama mereka. Tapi di sini Allah ingatkan hati-hati dengan milah mereka. Mereka mengajak kita dengan cara kita mengikuti jalan mereka. Kalian mau masuk Islam apa enggak, kata orang Yahudi, kata orang Nasara, enggak penting. Ya kan? Enggak penting. Yang penting ikut kita. Ikut kita, ikut Yahudi, ikut Nasara. Kita diminta untuk ikuti mereka gitu. Enggak usah dibaptis lah. Yang penting saya menyebarkan kristenisasi, dibantu gitu aja. Gereja saya dijagain gitu kan. Walaupun yang jaga ini pakai sorban. Ya. Gitu jemaah. Ini keinginan Yahudi dan Nasara. Wa ya'lamuhum bi'adawatihim lahum fi batini wad-darar, ya. Wad-dohir maksudnya nih, punten nih. Nyuruh gundul juga pusing. Wad-dohir. Ya, jadi mengabarkan kepada mereka, yaitu kita nih maksudnya ya, mengabarkan hitopnya kepada kita nih orang mukmin. Allah mengabarkan kepada kita tentang permusuhan ahli kitab, ya, baik secara batin maupun dohir. Jadi orang ahli kitab sekarang itu memang sudah ada di dalam dohirnya, di dalam batinnya dia untuk menganggap kita musuh. Ini yang harus hati-hati jemaah. Ya. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan waqad istadala katsirum minal fuqaha biqaulihi gitu. Banyak ahli fikih berdalil dengan menggunakan firman Allah Ta'ala hatta tatabi'u milatahum gitu, sampai kamu mengikuti milahnya mereka. Sampai kamu mengikuti milahnya Yahudi wa Nasara. Haitsu afroda amilata ala anal kufra
kullahu milatun wahidatun gitu ya. Di mana Allah itu menggunakan bentuk tunggal yaitu milah ya. Jadi milah ini maknanya keseluruhan kekafiran itu milah. Perkara-perkara kafirnya Yahudi wa Nasara itu Allah sampaikan dalam bentuk kata milah gitu, ya. Waqallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus hati-hati. Perkara kita agamamu agamaku itu ya, bagi kamu itu jangan dicampur aduk. Mulai dari cara mereka bangun tidur sampai mereka tidur, sampai mereka cara berpolitik. Kan Yahudi masuk Palestina pertama ngontrak dulu. Disambut baik-baik ke orang Palestina. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Mereka pasti begitu caranya. Kita bukan agamanya, kamu masuk Yahudi, kamu masuk Kristen. Enggak. Komunikasi dulu, silaturahmi dulu, penularan pikiran-pikiran milahnya dulu. Lama-lama dijajah. Begitu kuat dijajah gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi ini Allah udah ingatkan. Hati-hati gitu. Supaya gampang gimana caranya? Ditularkanlah paham-paham kehidupan demokrasi. Paham-paham misalnya demokrasi cara mereka. Islam lebih demokrasi. Ya, nah ini yang kita nggak sadar. Ditularkanlah proses-proses misalnya suap menyuap. Apa Islam mengenal suap menyuap? Nggak kenal. Sejarah Islam ada yang ngajarin suap menyuap? Nggak ada. Yang ngajarinya kan, coba kita lihat bangsa Indonesia. Yang pertama kali nyuap pejabat Indonesia yang ngajarin siapa? Nah itu. Lama-lama doyan. Ya. Itu milah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa mina man tashabbaha bi ghairina gitu. Nah, dari milah ini lahirlah tasyabbuh. Kita mulai ikut-ikutan gaya mereka, cara berpikir mereka. Nah, ini. Jalannya dari milah dulu gitu ya. Maka Rasulullah ingatkan, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Ya, jadi dari gaya lah gitu ya. Dari mulai gaya hidup, gaya akhlak, ya. Lalu ikut-ikutan gaya ibadah. Ya kan? Mulai ikut-ikutan gaya ibadah, ikut-ikutan cara berpikir, akhirnya ikut-ikutan keyakinan. Itulah milah. Ya. Kalau udah begitu kan Islam nggak jadi satu tuh, berantem. Dulu ada Hamas, ada Fatah, ada gerakan-gerakan Islam di Palestina. Gitu. Indonesia sebagai negara umat Islam terbesar pecah belah, muncul aliran-aliran yang nggak jelas gitu, sengaja. Karena kalau Islam bersatu bahaya. Dulu ketika Islam bersatu menguasai 2/3 dunia loh, ya, gitu. Nah sekarang gini jemaah sekalian, pertanyaannya kenapa harus Islam? Gitu. Allah Ta'ala berfirman, pertama, inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang sekarang ini yang Allah sangat ridho. Kenapa saya katakan sekarang ini? Karena Al-Quran yang bicara. Bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Ya, ini Al-Quran. Berarti yang sekarang ini adalah agama Islam yang Allah ridhoi. Sekalipun di dalam Al-Quran ada cerita tentang kitab-kitab suci agama-agama yang lain. Ya. Kemudian apa buktinya kalau hanya Islam agama yang Allah pilih? Pertama, kitab sucinya kita lihat. Kitab sucinya Al-Quran adalah kitab suci yang satu-satunya yang dijaga oleh Allah dan tidak pernah direvisi oleh manusia. Hanya Al-Quran. Gitu. Ya. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu laha fidun. Jadi Allah katakan dalam Al-Hijr ayat 9 ini pakai nahnu, bukan innallaha.
artinya nih kejujurannya Allah ya. Kejujurannya Allah, masa Allah yang begitu hebat, begitu kuat jujur, kita yang cuma jadi pejabat doang, tukang ngabohong. Kan bahaya tuh, ya. Nahnu itu artinya kami, jemaah. Jadi di sini Allah tegaskan, Allah menjaga Al-Qur'an itu bersama malaikat Jibril dan bersama kita, umatnya, hambanya. Makanya hanya Islam, karena jaminan Allah katakan nahnu nazalna dzikra di sini, hanya Islam yang banyak penghafal kitab sucinya. Coba tanya agama lain, ada punya nggak satu aja orang yang jadi penghafal kitab sucinya? Ada nggak? Itu, ya. Jadi jelas di sini buktinya firman Allah, ya. Dan Allah akan pelihara sampai akhir zaman. Nggak ada kitab Al-Quran direvisi. Gitu. Semuanya asli, ya. Keorsinilan, keaslian kitab sucinya itu terjaga gitu. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian. Sampai sekarang tuh, sampai nanti kiamat kitab Al-Quran tetap bahasa Arab, ya. Gitu, nggak ada bahasa-bahasa lain. Gitu jemaah. Kan nggak enak tuh kalau di Betawi Allahu Akbar, di Sunda Allahu Ageng. Gak enak, kacau itu, kepemimpinan yang kacau. Oh, baris aja satu bahasa, baris berbaris komandonya satu bahasa, masa kitab suci bahasanya lain-lain, ya. Litung ziro umal Qur'anan, litung ziro umal Qura waman haulaha gitu, supaya, nah ini Allah jelaskan bahwa Al-Quran turun dalam bahasa Arab itu supaya kamu itu memberi peringatan kepada Ummul Qura, itu maksudnya penduduk Mekah, ya. Penduduk Mekah itu disebutnya dalam Al-Quran Ummul Qura, ya. Waman haulaha, dan negeri-negeri di luar Ummul Qura gitu. Jadi Al-Quran ini jamaah sifatnya untuk seluruh dunia gitu. Jadi Islam artinya untuk disebarkan ke seluruh dunia gitu. Memberi peringatan, dan sifatnya memberi peringatan, ya. Kemudian yang ketiga, Islam itu isinya logika, akal dan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya perkara ibadah gitu. Bahkan Islam itu berkepentingan untuk memajukan cara berpikirnya manusia gitu, ya, logikanya manusia, akalnya manusia, dan pengetahuannya manusia. Maka orang-orang yang memahami Al-Quran itu ulama katakan in kana laka aklun falaka fadlun. Barang siapa yang menggunakan akalnya, maka dia akan menjadi manusia yang utama dalam perkara mempelajari Al-Quran, ya, thalabu ilmu gitu. Contoh gini jamaah, dalam surat Yasin ayat 38 ini sering kita baca, ya. Ini ada ayat sains. Saya bilang nih ayat sains gitu, ya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha gitu. Dan matahari berjalan, beredar, ya, di tempat peredarannya. Zalika takdirul azizil alim, demikianlah ketetapan Allah. Nah, dari sini kan kita bisa melihat tuh jemaah, ini ada ilmu pengetahuan astronomi gitu, di dalam Al-Quran. Wa huwa allazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara gitu. Dalam Al-Anbiya ayat 33 itu dijelaskan juga Allah yang menciptakan malam dan siang, kulung fi falaki yasbahun gitu. Matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarannya. Ini ayat sains, ya. Maka Abuya Hamka, saya baca dalam bukunya Tafsir Al-Azhar, menurut Abuya Hamka dari dalil-dalil ini beliau menyampaikan bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Jadi bukan bumi yang bergerak. Gitu, ya. Apa tadi? Bumi mengelilingi matahari, berarti bumi bergerak, ya. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi
bumi. Jadi matahari diam. Gitu. Nah, ayat ini dengan pemahaman ini oleh Abuya Hamka ini dijadikan sarana untuk menghitung awal waktu sholat dari ilmu falakbiyah. Jadi dari dalil ini ke ulama itu jadi ilmu falakbiyah jemaah ya, untuk menghitung waktu sholat, menghitung hari, menghitung bulan dan menghitung tahun tuh sampai menghitung tanggal. Ya. Makanya Islam kalendernya beda dengan kalender Masehi, ya kan? Dasarnya perhitungannya pakai peredaran bulan. Kalau Masehi kan peredaran matahari, bagi mereka matahari yang bergerak, ya. Maka satu tahun harusnya disebutnya kalau dalam tahun Masehi satu tahun itu berapa? 12 apa satu tahun? Kalau matahari yang bergerak ya harusnya 12 matahari, ya. Kan mereka pakai dasar hitungannya matahari yang bergerak. Kita Islam yang mengatakan perputarannya berdasarkan perputaran bulan. Makanya satu bulannya sama semua 30. Nggak ada yang 31, nggak ada yang 28. Ya. Itu karena bulan dan bumi yang bergerak, matahari diam. Gitu. Maka kita katakan satu tahun ya 12 bulan. Ya. Nah ini jemaah, ini fakta bahwa Islam itu memang menyimpan kaidah-kaidah sains, kaidah-kaidah ilmiah yang begitu tinggi gitu. Cuma ini para ulama lah yang sanggup mengkaji ini. Gitu jemaah. Kemudian bentuk keaslian Islam itu, keaslian agama Islam itu, nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam wahyu sebelumnya. Gitu. Ya. Itu ini dalam Barnabas jemaah. Di dalam Injil Barnabas ayat 10 itu ada. Silakan dibaca, ya. Kemudian dipertegaskan lagi oleh Al-Qur'an As-Saff ayat 6, ya. Wa isqala Isa nu Maryama ya bani Israila ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu juga mengingatkan ke Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, ya. Musaddiqal lima baina yadaya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli gitu, ya. Jadi kanjeng Nabi Isa mengingatkan kepada Bani Israel bahwa akan ada rasul datang kepada kamu itu yang membenarkan kitab sebelum aku, Taurat, dan memberi kabar gembira, ya, tentang adanya Rasul. Ya'ti mim ba'dis Ahmad, ya. Jadi dalam Qur'annya ini ya'ti mim ba'dis muhu Ahmad gitu. Jadi memang udah dijelaskan gitu. Dan namanya pun dijelaskan. Gitu. Namanya adalah Ahmad gitu. Ahmad itu maknanya juga Muhammad gitu. Mahmud, Ahmad itu sama ya, mulia artinya. Gitu jemaah. Tapi diceritakan juga oleh Nabi Isa alaihissalam, falamma ja'ahum bil bainati qalu haza sihrun mubin. Tapi kalian itu ketika nabinya itu datang, kalian katakan mukjizatnya itu sihir. Sihrun mubin, sihir yang nyata gitu. Dan emang ini udah tabiatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada maunya doang, dia berdoa sama Allah, ya Allah datangkan nabi dari golongan kami. Udah didatengin mau dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, itu Yahudi. Pokoknya jangan percaya sama orang yang tukang ngebohong, berarti udah Yahudi deh. Hah? Ya, karena begitu, Allah aja dibohongin, apalagi kita manusia. Malaikat yang dibohongin, ya. Anak turunannya sampai sekarang tukang bohong nggak? Berarti sama nggak anak turunan yang tukang bohong? Sama. Hati-hati ya. Gitu. Islam memuat semua pesan dakwah yang dibawa oleh seluruh nabi-nabinya dari nabi pertama sampai nabi terakhir. Itu Islam. Ini salah satu bukti. Maka di Al-Quran itu ada
ada dalil-dalil dari mulai Nabi pertama sampai Rasulullah SAW. Ya, gitu. Firman dakwahnya semua Nabi ada di Al-Quran. Nah, ini salah satu bukti. Nggak ada kitab suci yang lain. Silakan periksa. Gitu. Ya. Kemudian Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Nggak ada jemaah. Dalam sejarah ketika orang menyebarkan agamanya itu ancamannya bunuh. Ya kan? Spanyol itu begitu menang perang salib, orang Kristen menang perang salib, banjir darah itu. Karena orang Islam itu dibunuhin semua. Kalau enggak keluar. Orang Islam enggak ada. Islam tidak memerintahkan seperti itu, ya. La ikraha fiddin. Jadi Islam tidak memerintahkan, di Al-Quran, ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ya. Hanya Islam nggak ada. Kemudian ada bahkan dalam kaidah fikih, ya, al-adatu mukamatun. Adat itu kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum. Itu kelebihannya Islam, salah satunya. Ya, al-urf. Al-urf atau adat istiadat itu, ya, bisa muhkamatun, bisa menjadi hukum. Selama dia tidak keluar dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi begitu Islam datang, enggak semua dimusnahkan gitu. Ada bagian-bagian kebaikan yang diakui. Artinya Islam mau mengakui kebaikan yang lain yang ada di luar Islam. Gitu. Ya. Kemudian lebih jauh lagi jemaah, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kata Islam itu dari shin lam mim. Shin lam mim, ya, salama. Maka dalam bahasa Indonesianya udah diserap selamat. Selamat, ya. Jadi Islam itu agama yang Allah turunkan untuk membawa keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, gitu, ya. Kata salama bentuk masdar dari aslama. Ya, bentuk masdar dari aslama. Jadi dari segi bahasanya kata aslama itu kalau dikaitkan dengan asal kata atau apa ya istilah bahasa Indonesia itu etimologi menurutnya. Itu satu pengertian dengan aslamu. Nah, ini kalau kita membedah bahasa Arab dalam Islam, ya. Aslamu itu artinya damai. Jadi Islam itu tidak hanya untuk keselamatan tapi juga untuk kedamaian. Logikanya masuk nggak? Gimana orang mau selamat kalau nggak damai? Ya. Jadi makna Islam tuh masuk gitu. Maka Islam itu yang disebarkan salamnya adalah assalamualaikum. Artinya doa keselamatan, ya, dan kasih sayang, warahmatullah, kasih sayang. Jadi ini benar-benar kan, jelas kan? Kalau kita bicara Islam jelas kan? Gitu. Silakan cari tokoh agama lain yang bisa menjelaskan agamanya sedetail mungkin. Maknanya, ya. Gitu. Nah, di sini Islam kan semakin jelas gitu. Jadi kalau disimak dari asal katanya aja, Islam itu banyak makna kebaikannya. Ada asalmu, aslama, istaslama, salim, salaman, salam dan sebagainya. Ya, semua intinya itu adalah mengenai kebaikan. Itulah Islam. Jadi apa kita masih ragu dengan Islam? Ya, gitu. Masih ragu nggak dengan Islam gitu? Ada orang yang teriak-teriak cinta kasih. Cinta kasihnya nggak ada keselamatannya. Kalau kita lengkap dengan
keselamatannya. Makanya dia saking cinta kasihnya live in peace. Nggak ada neraka. Sekarang orang jamaah nih dalam teori manajemen, psikologis manajemen, penting nggak punish and reward? Penting. Ya, kalau reward aja tanpa punish nggak bisa. Itulah Islam, seimbang dalam manajemennya, seimbang Islam. Ada neraka, ada surga. Jadi nggak bisa hanya peace aja, nggak bisa. Ya, makanya minum boleh, mabok-mabokan boleh, segala boleh. Malah tokohnya, ulamanya nggak boleh kawin. Ya, pendetanya garundul tuh menang kawin. Kan salah itu. Gimana mau peace? Sengsara we nu aya. Gitu kan? Inilah jamaah. Jadi penting kita memahami agama secara isi maupun kulit. Ya. Kemudian jamaah, ada agama setelah kita pahami, dinnya itu kita sudah pahami, maka kita perlu bertadayun. Artinya apa tadayun? Kehidupan beragama. Bagaimana kita menghidupkan agama di dalam diri kita, itu namanya tadayun. Ya. Kita udah tahu kan semua agama, kita udah talabul ilmu, udah mencari ilmu tentang agama. Tapi bagaimana melaksanakan, mengamalkan ilmunya, itulah tadayun, ya. Karena din dan tadayun itu menghasilkan hukum wajib dan hukum sunnah. Kemudian hukum-hukum lainnya gitu. Ada ijma, ada qiyas, ya. Dalam pembagian hukum wajib, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam usul fikih Islami, hukum fikih al-Islami, beliau menjelaskan bahwa hukum wajib itu dibagi empat sudut pandang hukum wajib, ya. Al-wajib taksimatun arba'atun. Wajib itu dibagi empat, ya, empat bagian. Awalan, yang pertama, min haitsu zaminal adai. Pertama, pembagian dari waktu pengerjaannya. Jadi setiap perkara wajib ada pembagian waktu, ya. Gitu. Maka ada ulama yang mengatakan pembagian waktu itu disebut dengan masuk ke dalam hukum wajib muayyan. Wajib muayyan, ya. Kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, seperti sholat 5 waktu, ya. Oh, nanti kalau saya jelasin lebih panjang lagi ini. Ini di Al-Quran ini ada ciri-ciri kataba, waktu dengan kataba gitu. Ya, nanti saya jelasin deh. Soalnya ini bicara nausorof ini gitu, ya. Quran itu punya kekhasan jemaah. Quran itu menulis ibadah yang ada waktunya dengan yang tidak ditentukan waktunya, bahasanya aja beda. Kosakatanya beda, ya. Seperti membayar zakat, ya, puasa Ramadan itu kan pakai waktu. Ya. Sania min haitsu takdiruh gitu. Yang kedua adalah pembagian dari ukuran fadilahnya. Itu ukuran fadilahnya itu wajib muhaddad disebutnya. Hukum wajib muhaddad gitu. Kewajiban yang sesuai dengan kadar ketentuannya. Seperti puasa, sholat, zakat itu kan ada ketentuan kadarnya. Sholat mulai dari 2 rakaat sampai 4 rakaat, ya. Salisa, yang ketiga, min haitsul mulzam bi fi'alihi gitu. Yang ketiga adalah pembagian dari kerjaan yang diwajibkannya gitu. Misalnya gini, ghairu muhaddad, ini disebutnya ghairu muhaddad, ya. Membelanjakan harta di jalan Allah, berjihad, tolong menolong itu dari pembagian pekerjaan, ya. Misalnya gitu. Yang keempat, rabi'an min haitsu ta'yina matlubi bihi gitu. Yang keempat itu kewajiban dari apa saja ketentuan yang diperlukan gitu. Disebutnya gini, kalau dalam kitab ini disebutnya wajibah
kafa'i gitu. Ya. Wajibah kafa'i, pekerjaan yang dituntut oleh syar'i, yang wajib ini, yang harus harus dilaksanakan oleh semua mukallaf. Orang yang mukallaf itu orang-orang yang sudah kena hukum wajib, seperti misalnya gini, membaca Fatihah di dalam sholat. Kalau anak kecil sholat nggak baca Fatihah nggak apa-apa karena belum mukallaf. Kalau kita kan sudah mukallaf, gitu. Ya wajib membaca Fatihah di dalam sholat, gitu. Terus sholat jenazah bagi kita wajib melaksanakan, gitu. Ya. Menolong orang yang tenggelam itu juga wajib. Ya, sama wajibnya dengan membaca Fatihah, gitu. Kemudian ada pembagian hukum sunnah, ya. Hukum sunnah itu terbagi dalam dua bagian besar, sunnah tasriyah dan sunnah ghairu tasriyah, gitu. Ada sunnah yang berasal dari Nabi SAW, ya. Jadi hukum sunnah gini, sumbernya gini jemaah. Sumber hukum sunnah itu dari ucapan Rasul, dari perbuatan Rasul, dan dari persetujuan Rasul. Itu sunnah, ya. Jadi jangan asal membid'ahkan. Ya, mauludan bid'ah gitu. Semua yang nggak dikerjain Rasul bid'ah. Lah Bilal masuk surga gara-gara bid'ah. Karena melaksanakan sholat sunat setelah wudu, ya. Karena Rasulullah nggak ngajarin. Jadi sumber-sumber sunnah itu, ya. Ada 3. Gitu. Nah kemudian sunnah yang dibawa Rasulullah SAW itu karena Rasulullah SAW itu membawa risalahnya Allah. Maka semua yang ada di dalam diri Rasulullah SAW itu menjadi sunnah, ya. Wajhut tabligh gitu, tablighur risalah. Jadi Rasulullah itu disebutnya dirinya adalah tablighur risalah gitu, ya. Makanya ada kata muwajahah, muwahajah gitu, muwajahah, ya. Artinya berhadapan. Gitu jemaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, balagu ani walau ayat. Nah jadi dari semua sunnahnya Rasulullah SAW itu, maka kita sebagai umatnya beliau berkewajiban untuk menyampaikan apa-apa yang ada dari Rasulullah. Jadi kewajiban kita itu adalah tabligh. Ya. Kita juga kalau Rasulullah sebagai tablighur risalah, maka kita juga berkewajiban untuk menjadi tablighur. Ya. Membawa, meneruskan risalah Rasul. Cuma di sini kata Rasulullah walau ayah. Gitu. Jadi biasakan diri kita itu untuk mau menyampaikan kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah Rasul minimal kepada anak istri. Ulah sok hayang masuk surga sorangan moal nepi. nggak bakal masuk surga kalau punya keinginan sendiri, gitu. Ya. Gitu jamaah. Yang kemudian adalah sunnah tasriyah, gitu. Sunnah tasriyah itu berasal dari kapasitasnya Rasulullah SAW. Ini mutolah saya aja ya, gitu. Karena sunnah tasriyah itu hukumnya mengikat untuk diikuti, wajib untuk diikuti. Sunnah tasriyah. Ada sunnah-sunnah Rasulullah yang wajib kita ikuti. Seperti Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Itu wajib kita ikuti. Karena itu jadi hukum, ya. Kemudian sunnah ghairu tasriyah. Sunnah yang tidak mengandung unsur syariat. Ya, hal muayyan disebutnya, ya. Jadi gini, sunnah yang tidak wajib kita ikuti, tapi itu menjadi sunnah. Jadi kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa, gitu. Ya. Salah satu contoh sunnahnya itu an Abi Rimsah taqala, ya, ra'aitu Nabiya SAW, dari Abi Rimsah berkata, aku melihat Rasulullah SAW itu yakhtubu wa alaihi burdani akhdoroni, gitu. Jadi Rasulullah SAW itu jemaah, kalau beliau berkhutbah
itu memakai 2 selendang yang berwarna burdah. Ini maksudnya selendang yang seperti selimut, ya, sorban yang seperti selimut yang berwarna hijau. Jadi Rasulullah kalau khutbah itu pakai sorbannya 2. Ini terus di burdah, diselimutkan gitu. Burdani diselimutkan gitu. Nah, itu Rasulullah kalau khutbah. Nah, sekarang kalau khotib-khotib sekarang begitu kan repot. Ya. Makanya ini termasuk sunnahnya itu sunnah yang tidak diwajibkan. Ya, ghairu tasriyah gitu. Gitu jemaah, ya. Jadi intinya ginilah. Sunnah tasriyah itu yang mengandung ajaran agama, kewajiban, ya. Kalau ghairu tasriyah itu yang kebijakan aja lah gitu. Ya. Gitu jamaah sekalian. Ini jam berapa kita ya? Sampai jam berapa sih? Itu. Saya tutup aja ya. Saya tutup ini. Gini jamaah, saya ingatkan lagi mengenai tadayun ya. Tadayun ini kadang-kadang kan kita toleransi dan segala macam. Ingat aja bahwa Islam itu zero toleransi, 0 toleransi Islam. Artinya jangan ngajarin Islam untuk bertoleransi gitu. Ya, karena dulu itu jamaah Rasulullah SAW itu pernah ditawari oleh Quraisy sehari ibadah cara dia, sehari orang Quraisy ibadah cara Islam. Hampir Rasulullah itu setuju, hampir. Kemudian Allah ingatkan. Jadi kalau dalam perkara ibadah keimanan nggak ada hal-hal seperti itu. Ya, jadi nggak ada orang yang mengatakan semua agama yang sama menuju Tuhan yang sama. Sekalipun dia yang berkata kiai itu berarti dia udah keluar dari Islam. Gitu. Karena kalau bicara iman harus tegas. Gitu. Nggak boleh ada yang kaitan dengan iman itu nggak boleh kita. Karena milah tadi. Ya. Tadayun itu artinya jamaah sekalian mengamalkan agama. Ya, mengamalkan agama. Jadi komitmen terhadap ajaran-ajaran agama ya disebutnya itu iltizam ya. Jadi pengaruh agama dalam kehidupan manusia itu artinya dari perkara tadayun. Yaitu tadi dari mulai ikut-ikutan ya. Gitu jemaah ya. Jadi tolong diingatkan kepada keluarga kita, lingkungan kita yang umat Islam, kita nggak usah ganggu orang. Tapi kita juga jangan ikut-ikutan orang. Jangan ganggu orang lain, jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Itu yang paling penting, ya. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'laka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dolalati wa syaqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina
min jami' makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim astajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arbada wa minal umuri asadah wa minal isani atama wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afwika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa izna fi dunya min mujibati nadamatil yawmal qiyamah wa wafif anna siqla awzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarara asrar wa antik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bijabati jadir. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala wal waba wa ghala wa ta'un wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syadaida wa syar'a daida wa syarad dalimina ma la yaksifuhu ghairu wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.